Karyadi, sahabat menuju sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sahabat sehat kembali menyapa dalam IG Live Karyadi bersama saya, Nurholiza. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertatap maya di IG Live Karyadi. Terima kasih kepada sahabat sehat yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan IG Live Karyadi. Semoga sahabat sehat sekalian diberikan kesehatan. Nah, sahabat sehat, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, topik ini sangat populer di kalangan sahabat sehat dan menjadi kegalauan dan keresahan bagi sebagian sahabat sehat. Nah, topik kali ini adalah kenali penyakit hepatitis B. Selain topik yang menarik, kita juga ada narasumber yang sangat menarik dan tentunya ahli di bidang tersebut. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Cecilia Oktaria Permata Dewi, spesialis penyakit dalam. Dr. Cecilia ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam di RS Karyadi. Selamat pagi, dokter. Pagi. Apa kabar hari ini, dokter? Baik, luar biasa. Nah, dokter, pada pagi hari ini nanti kami akan menanyakan beberapa hal terkait penyakit hepatitis B, dokter. Nah, bagi sahabat sehat yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat ya. Dokter, Indonesia kan menjadi negara endemis penyakit hepatitis B di Asia Tenggara ya, dokter ya. Terus banyak sekali informasi di internet yang beredar terkait penyakit hepatitis B yang menjadi kegalauan dan keresahan sahabat sehat. Apakah informasi ini benar atau hoax seperti itu, dokter? Nah, dokter, sebenarnya penyakit hepatitis B itu sendiri apa sih, dokter? Oke, ya terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih dulu buat Karyadi ya yang sudah mengundang saya dan juga ke semua sahabat sehat yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya kegalauannya itu, sebetulnya hepatitis B itu kegalauannya sudah di dunia. Bahkan infeksi virus hepatitis B itu dikatakan sebagai the second deadliest virus after COVID. Jadi dikatakan bahwa si virus hepatitis B itu sekarang menjadi virus mematikan kedua setelah COVID. Jadi kalau diartikan hepatitis itu berasal dari kata hepar itu artinya hati, dan itis itu artinya radang. Jadi hepatitis itu peradangan hati, Mbak Oli. Cuman yang namanya hepatitis itu penyebabnya banyak sekali. Bisa dari virus dan bisa dari non-virus. Nah, yang kita bahas pagi-pagi hari ini adalah hepatitis B. Jadi dia adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, begitu. Oh, seperti itu nih, dokter. Iya. Tadi dokter Cecil mengatakan bahwa penyakit hepatitis ini dapat disebabkan dari virus. Berarti hepatitis ini menular ya, dokter ya? Betul, menular. Hepatitis virus itu menular. Oh ya. Kemudian untuk penularannya sendiri seperti apa nih, dokter? Iya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa hepatitis itu bisa disebabkan karena virus dan tidak virus ya. Kalau yang virus sendiri sebetulnya tidak hanya hepatitis B, sahabat sehat. Ada virus hepatitis A, ada virus hepatitis B, virus hepatitis C, banyak ya. Untuk virus hepatitis B sendiri, itu penularannya tidak lewat makanan, Mbak Holly. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, nanti kalau kena hepatitis B, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tuker-tukeran tempat makan, itu salah kaprah ya. Iya, benar, dokter. Betul, banyak kan pasien-pasien itu datang, dok, katanya makannya harus dipisah. Padahal itu salah kaprah. Untuk hepatitis B, dia penularan terbanyak adalah secara vertikal. Secara vertikal itu artinya penularan dari ibu ke anak pada saat melahirkan. Ya, jadi dia sebetulnya penularannya itu lewat darah dan cairan tubuh. Nah, darah dan cairan tubuh yang mana yang paling banyak mengandung virus begitu? Selain darah adalah cairan seksual ya. Tapi kalau untuk bagaimana dengan ini, dok, keringat, kemudian kencing, lalu ASI gitu, menular nggak? Nah, ternyata dari hasil penelitian tidak ya. Kalau untuk di cairan, keringat, kemudian di kencing, lalu di air ASI itu ternyata sangat sedikit gitu. Oleh sebab itu memang kita tidak harus memisahkan makanan. Kemudian untuk ibu hamil juga masih boleh menyusui begitu. Cuman memang tadi ya paling banyak adalah penularan vertikal, yaitu dari ibu ke anak pada saat melahirkan. Jadi lewat darah,
nomor 1. Ya. Ya, sedangkan nomor 2 yaitu tadi dari hubungan seksual ya. Oke, Itu. baik dokter. Baik. Nah, sahabat sehat, jadi jangan galau lagi ya. Kalau sahabat sehat sering makan di luar atau di tempat umum, jangan galau, takut tertular hepatitis. Hepatitis B ya. Ya, hepatitis B ya. Terus, nah ini selanjutnya ada pertanyaan nih dokter dari sahabat sehat kita @stianingrum.lilis. Dok, apakah deteksi mandiri bisa dilakukan di rumah? Ya. Ini untuk hepatitis B ya berarti ya. Baik. Kalau untuk hepatitis B itu untuk pemeriksaan laboratnya tidak bisa dilakukan di rumah ya. Jadi kalau hepatitis B itu kita harus cek di laboratorium atau di rumah sakit atau di puskesmas untuk ibu hamil ya. Itu malah justru sekarang sudah menjadi program pemerintah bahwa semua ibu hamil wajib di screening hepatitis B supaya itu tadi tidak menularkan ke bayinya seperti itu. Kemudian juga untuk pasangan dari pasien-pasien dengan hepatitis B itu juga kami sarankan untuk memeriksakan ke laboratorium secara mandiri boleh, tapi kalau untuk di rumah kita belum ada pemeriksaannya Bapak Ibu semua ya. Begitu. Nah, mudah-mudahan menjawab Mbak Setia ya. Ya, jawaban dari dokter Sisil. Kemudian dokter, kan tadi dikatakan tidak bisa deteksi dini di rumah ya dokter. Terus kapan sih kalau kita harus memeriksakan kesehatan kita ini, kita kayaknya ada nih tanda gejala dari hepatitis dan kita perlu periksa. Nah, kira-kira apa saja sih dokter tanda gejalanya? Ya, jadi kalau untuk peradangan hati sendiri, apapun sebabnya ya, itu gejalanya bisa dari mulai tidak bergejala hingga yang gejalanya itu berat. Hepatitis B ini pada saat pertama kali dia ditularkan, misalnya dari ibu kepada bayi, itu banyak pasien itu datang ke kami itu tidak ada gejalanya loh. Jadi dia datang itu membawa hasil biasanya. Dok, saya membawa hasil dari pemeriksaan kesehatan di kantor gitu. Ternyata HbSAg-nya positif, tapi saya nggak rasa apa-apa dok gitu. Sering sekali seperti itu kami dapatkan. Kemudian nomor 2, sering juga adalah orang yang mendonorkan darah. Itu kan juga pasien-pasien yang sehat ya, mereka sebetulnya tidak ada gejala, tapi ternyata mereka sudah ada virus hepatitis B-nya. Jadi bisa dari tidak bergejala sampai ke yang gejala berat. Nah, gejala beratnya seperti apa? Biasanya yang nomor 1, apabila sudah ada peradangan di hati, dia akan cepat lelah. Pasien itu gampang lelah biasanya. Terus kemudian matanya kuning ya, kadang-kadang suka bilang matanya kuning dok, atau perutnya membesar gitu, ada cairan di perutnya bisa juga. Kemudian penurunan berat badan ya, kemudian mual muntah gitu. Banyak sebetulnya gejalanya. Bahkan kalau yang berat sekali itu bisa sampai muntah darah, BAB hitam, penurunan kesadaran seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter dari sahabat sehat kita @mudanu.co. Saya pejuang hepatitis, setahun lalu hasil viral load HBV jutaan. Sekarang tinggal ratusan. Itu bagaimana dokter? Wah, alhamdulillah ya. Siapa itu namanya Mudanu ya. Selamat ya Mas atau Mbak ya ini kira-kira ya, Mudanu. Ya. Selamat ya. Kalau begitu kan berarti on treatment ya mungkin ya Mas Mudanu ini ya. Ya. Jadi kalau awalnya terdeteksi jutaan, kemudian dia turun menjadi ratusan, berarti sesuai dengan target dari kami. Jadi target pengobatan hepatitis B itu ada yang kita harapkan itu sampai bisa loss, jadi functional cure namanya. Kalau dulu dikatakan bahwa, katanya kalau sakit liver nggak bisa sembuh ya dok, gitu. Itu sekarang sudah dibantah ya, bahwa hepatitis B itu sekarang bisa sembuh, bisa mencapai functional cure. Bahkan HbSAg bisa negatif, walaupun memang kecil. Nah, target yang paling sering kita berikutnya adalah menurunkan jumlah virus di darah. Nah, yang diperiksa oleh Mas Mudanu itu adalah jumlah virus yang ada di dalam darah. Jadi viral load itu adalah jumlah virus yang ada di dalam darah. Kalau awalnya banyak sekali, kemudian dengan terapi dia turun, begitu berarti dia respon dengan terapi kami. Yaitu harus dipertahankan gitu, dipertahankan, jangan terus setelah turun terus berhenti obat gitu ya. Nanti virusnya akan bereplikasi lagi, dia akan beranak pinak lagi, dia akan naik lagi gitu. Jadi semangat ya, buat saya menyemangati juga nih Mas Mudanu ya, mudah-mudahan bisa tercapai not detected ya untuk di darahnya viral load-nya, mudah-mudahan pada pemeriksaan yang berikutnya gitu ya. Hebat, selamat ya. Ya, selamat sahabat sehat. Nah,
ini ada lagi dokter. Kan ada tadi dokter menyebutkan ya, ada hepatitis B, ada A, sama hepatitis C ya. Nah, itu perbedaannya apa aja ya dok ya? Ya, ini banyak yang masih belum paham memang. Kalau yang hepatitis A, itu hepatitis yang disebabkan karena infeksi virus hepatitis A. Nah, hepatitis A ini dia penularannya melalui fekal oral, Mbak Holly. Jadi fekal oral itu tadi yang dikatakan kalau sering jajan di luar, nanti ketularan nih hepatitis. Nah, itu yang hepatitis A. Kalau hepatitis A itu dia memang ditularkannya dengan makanan yang tidak bersih, suka jajan tidak cuci tangan dulu, ya, makanan-makanan mungkin biasanya itu yang paling sering terjadi itu di sekolah-sekolah ya, jajan bareng, satu kena hepatitis A, terus semuanya kena gitu, satu kelas semuanya, bareng-bareng itu kenanya hepatitis A, kuning semua gitu tiba-tiba. Iya, jadi kalau hepatitis A dia nularnya gampang sekali memang, lewat makanan itu ya, tadi berbagi makanan bareng itu bisa menularkan hepatitis A. Dan hepatitis A ini tapi untungnya ya, dia itu self-limited. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebetulnya. Pasiennya cukup istirahat aja yang cukup, kemudian makan yang bergizi gitu, dia bisa sembuh sendiri. Sedangkan hepatitis B dan hepatitis C itu yang saya jelaskan tadi, dia ditularkannya adalah lewat darah dan cairan tubuh ya. Paling sering memang itu tadi, ibu ke anak, kemudian dari, kalau hepatitis C kadang narkoba suntik ya, kalau itu ya, bisa selain hubungan seksual dari jarum suntik, itu bisa menularkan untuk hepatitis B dan hepatitis C. Dan obatnya sangat berbeda ya, kalau hepatitis A tadi saya katakan adalah istirahat, kalau hepatitis B dan hepatitis C ya obatnya antivirus, seperti itu. Ya. Wah, tadi dokter Cecil mengatakan ya, kalau hepatitis A itu bisa menular lewat kita makan bersama sama teman-teman ya. Jadi bisa. Penularannya cukup mudah ya dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, sahabat sehat, @inara2309. Dok, hepatitis A apakah bisa kambuh lagi? Bagaimana cara ceknya dokter? Nah, ini Mbak Inaranya ini Inara Rusli bukan ya? Iya, kalau Inara Rusli cantik kali loh. Iya. Iya, hepatitis A bisa kambuh lagi, bisa Mbak, bisa. Tapi kan dia kalau habis tertular, jadi kadang-kadang itu pemeriksaan yang dilakukan itu adalah IgM. Kan pemeriksanya hepatitis A itu kita memeriksa anti-HAV namanya. Anti-HAV itu antibodi terhadap hepatitis A. Nah, dia ada IgM dan IgG. Jadi kita bisa tahu tuh Mbak Inara, kira-kira yang saat ini panjenengan misalnya positif gitu ya, IgM anti-HAV-nya. Dari situ kita bisa tahu kira-kira infeksinya ini akut, maksudnya sedang berlangsung sekarang, atau itu adalah infeksi yang lalu. Kalau misalnya dia akut, ya berarti saat itu panjenengan sedang menderita infeksi hepatitis A. Tapi kalau ternyata yang positif adalah antibodi yang IgG, itu adalah artinya itu adalah infeksi yang lampau gitu. Jadi sudah pernah sakit. Jadi harus dibedakan memang. Seperti itu. Wah, jadi lumayan ini ya dokter ya, bisa kambuh lagi, terus bisa sembuh kambuh kayak gitu ya dokter ya. Bisa kalau hepatitis A. Terus kalau hepatitis B bagaimana dokter? Tadi kan dokter mengatakan bahwa ada yang akut sama yang kronik. Nah, apa perbedaan hepatitis B yang akut dan kronik dokter? Sebetulnya kita membedakan hepatitis B akut dan kronik itu ya dari waktu yang pertama ya. Dikatakan kronik itu di atas 6 bulan. Kalau akut berarti dia terinfeksi virusnya itu, jadi dia masuk ke dalam badan pasiennya itu kurang dari 6 bulan. Kalau untuk gejalanya ya hampir sama seperti tadi ya. Kalau yang baru masuk virusnya, itu bisa jadi tidak ada gejalanya sama sekali. Ya, apalagi misalnya ya dia tertular misal dari pasangan begitu. Kemudian dia masuk, itu kadang-kadang bisa jadi pasien itu sembuh sendiri tanpa ada gejala, itu juga bisa. Apalagi kalau tertularnya pada saat dewasa. Karena pada saat dewasa itu kita daya tahan tubuh sudah sangat baik, Bapak Ibu. Jadi kalau tertular dari pasangan itu kadang-kadang sudah sembuh sendiri begitu. Jadi nggak ada gejalanya, nggak sempat bergejala. Tapi kalau bisa terjadi akut flare juga. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya justru terlalu baik gitu ya, dia lebay gitu. Dia ceritanya mau membunuh virusnya tapi daya tahan tubuhnya itu tuh berlebihan, Bapak Ibu. Jadi terus malah terjadi peradangan hebat di dalam hati dengan gejala yang seperti tadi. Sedangkan kalau kronik ya, kronik lagi lebih dari 6 bulan, sama, dia bisa tanpa gejala juga, tapi bisa juga sudah menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti gagal hati, kanker hati, seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Wah, lumayan ini juga ya dokter ya, untuk yang kronik ya. Ya. Nah, ini ada lagi dokter, pertanyaan dari sahabat sehat kita, @lala_sari88. Dok, untuk Bumil yang mau vaksin hepatitis itu bagaimana ya caranya? Oh iya, datang ke Karyadi.
Iya. Sekalian promosi polivaksin ya. Nah, untuk Kakak Lalasari 98 datang ke Karyadi ya, Kak Iya, ya? jadi sebetulnya kalau ditanya gini nih Mbak Owi, kadang-kadang, dok saya boleh nggak sih sebetulnya vaksin, kan saya lagi hamil gitu ya. Iya, dokter. Untuk hepatitis B itu beda dengan vaksin COVID ya. Kalau dulu kan pada bilang vaksin COVID nanti efek sampingnya begini-begini gitu. Beda dengan vaksin hepatitis ya Bapak Ibu. Vaksin hepatitis B itu vaksin yang sudah established. Dia sudah lama sekali, sudah diteliti, dan dia itu vaksin yang rekombinan. Jadi artinya bukan vaksin hidup begitu. Dia aman Bapak Ibu, bisa untuk orang hamil, bahkan untuk pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, usia tua dan sebagainya bisa, tidak masalah, bayi juga boleh. Jadi tidak ada kontraindikasi kalau untuk vaksin hepatitisnya. Kalau memang mau divaksin, kita harus cek dulu sebetulnya apakah panjenengan itu positif atau enggak hepatitis B-nya. Karena kalau sudah terlanjur positif, divaksin jadi percuma, Mbak Oli. Jadi harus negatif dulu. Kalau memang dia tidak menderita hepatitis B, ya bisa kita vaksin. Seperti itu. Oh ya, nanti vaksinnya 3 dosis. Ya, jadi ada 3 dosis. Kita akan suntikkan di bulan ke-0, kemudian 1 bulan berikutnya, setelah itu bulan ke-6. Itu dikatakan lengkap, itu 3 dosis ya. Seperti itu. Iya. Baik dokter, tadi kan dokter mengatakan kalau sebelum kita vaksin kita harus periksa dulu. Nah, sebenarnya itu pemeriksaan apa sih dokter yang bisa mendiagnosis bahwa kita terkena penyakit hepatitis B atau tidak? Ya, untuk laboratnya namanya antigen HBsAg ya, pemeriksaan antigen terhadap virus hepatitis B. Kalau untuk pemeriksaan jadi kalau di awal hanya untuk screening saja, biasa kita periksanya hanya HBsAg saja. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu ingin vaksin, kemudian ingin tahu apakah sudah memiliki titer terhadap atau antibodi atau perlindungan terhadap hepatitis B, kita bisa memeriksakan antibodi HBs. Jadi kita punya anti HBs namanya. Kalau untuk kami tenaga kesehatan, kebetulan kita ada ya programnya kemarin ya. Jadi sebelum, untungnya alhamdulillah sekarang kita sudah free untuk tenaga kesehatan. Jadi kita periksa semua itu kemarin ya, HBsAg, anti HBs. Kalau sudah punya perlindungan sebetulnya tidak perlu divaksin juga Mbak Oli. Oh, gitu. Seperti itu. Iya, kemarin makanya banyak yang tidak perlu divaksin. Kenapa kok saya nggak dipanggil ya? Kemarin itu banyak yang tanya ke saya, kok saya nggak dipanggil ya dok? Padahal saya sudah diperiksa darahnya gitu. Karena ternyata dia sudah pernah vaksin atau dia sudah punya perlindungan terhadap hepatitis B. Begitu. Iya, saya salah satu yang tidak dipanggil dokter. Oh iya. Jadi dulu sudah pernah dapat vaksin hepatitis B. Jadi kemarin pas di screening ternyata masih ada titernya ya. Oh, baguslah. Iya. Nah, ini dokter ada lagi pertanyaan dari sahabat sehat kita @primaya.ir. Dok, kalau ibu hamil semester awal, trimester awal mungkin ya, dicek HBsAg positif, apakah harus pengobatan selama hamil dok atau nunggu lahiran dulu? Nah, ini cukup menarik pertanyaannya dokter. Mbak Prima ya. Iya Mbak Prima. Jadi kalau harusnya sih, kalau hepatitis B pada ibu hamil, itu seharusnya memang langsung dirujuk Mbak Prima ke rumah sakit tipe, ya paling nggak yang bisa mengobati hepatitis B ya. Mudah-mudahan sih, ini kan rencana ke depan hepatitis B ini akan bisa diobati di daerah juga ya, jadi nggak harus sampai ke Karyadi. Tapi kalau memang ibu hamil dengan hepatitis B, kita harus cek nih Mbak Prima, berapa jumlah virusnya. Nomor 2 adalah bagaimana, apakah virusnya ini sedang bereplikasi, sedang hidup, sedang membelah-belah, sedang beranak pinak atau tidak. Nomor 3, kita juga harus melihat kondisi livernya Mbak Prima ini prima nggak gitu. Lagi prima nggak itu livernya. Karena kalau misalnya ternyata virusnya itu banyak sekali ya, di atas 2 juta, kalau Indonesia itu kita pakai batasan 2 juta jumlah virusnya. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa, mereka 200.000 aja, itu harus diobati Mbak Prima. Diobatinya kapan dok? Diobatinya pada saat trimester ketiga. Jadi obat yang kami berikan itu aman, bisa diminum nanti pada saat trimester ketiga. Mulai diminum sampai bahkan setelah melahirkan akan tetap kita kasih. Kenapa begitu? Karena resiko penularan ke anak pada saat virusnya tadi sangat tinggi, apalagi kalau sedang bereplikasi, jadi ada pemeriksaan namanya HBeAg ya. HBeAg itu kita mau lihat bungkus virusnya itu masih ada atau tidak, dia sedang membelah atau tidak. Kalau dia positif,
resiko penularannya itu bahkan bisa sampai 30% ke anak. Wah, Jadi cukup banyak. iya, jadi sebaiknya memang kalau memang positif kita evaluasi nih Mbak Prima, kira-kira perlu diterapi nggak gitu. Nanti konsultasi dengan kami di divisi gastro ya, di Poli Gastro. Nanti kita cek, oh ternyata aman Mbak Prima, ini virusnya lagi tidur misalnya. Kalau memang lagi tidur ya ibunya tidak perlu diterapi, tapi babynya harus disuntik vaksin segera gitu ya pada saat melahirkan, seperti itu. Ya. Nah, untuk sahabat sehat kita, Kak Prima, segera yuk ke Karyadi aja untuk mengecek kesehatan Kak Prima. Promosi ya. Iya, dokter. Nah, dokter, sebenarnya itu apakah ada kalangan tertentu yang beresiko tinggi untuk terkena hepatitis B, dokter? Ya, ada ya. Jadi kita punya kelompok resiko tinggi yang memang wajib dilakukan screening hepatitis B. Nomor 1 ya kita ini nakes ya. Ya, karena resiko tertusuk jarumnya itu besar sekali Bapak Ibu. Jadi wajib di screening. Nomor 2 adalah tadi ibu hamil. Ya, nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah ini pengguna narkoba suntik ya. Kemudian nomor 4 adalah LSL ya. Jadi mohon maaf pasangan sesama jenis begitu. Itu juga termasuk resiko tinggi. Kemudian orang-orang yang berada di lapas ya, itu juga penghuni lapas itu wajib, memang ada program dari pemerintah untuk dilakukan. Kemudian pasangan dari penderita hepatitis B, itu juga wajib untuk dilakukan screening, dan bila negatif kami sarankan untuk dilakukan vaksinasi. Seperti itu. Ya, baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter dari sahabat sehat kita, @retno_kurniastanti. Dok, bolehkah vaksin hepatitis berbarengan dengan vaksin lain, misalnya meningitis? Nah, gimana nih dokter? Cukup menarik nih. Boleh ya, jawabannya boleh sekali. Boleh banget Mbak, siapa tadi Mbak Retno ya, Mbak Retno. Boleh Mbak Retno, jadi kalau hepatitis B saya bilang tadi ya, vaksin yang sangat aman. Dia bukan vaksin hidup yang katanya nggak boleh bareng-bareng, dia bisa, nggak masalah. Bisa bareng-bareng. Kalau untuk efektivitas dari vaksin hepatitis B sendiri bagaimana ya dokter ya? Ya, jadi tadi kan saya katakan kan dia 3 dosis ya. Kalau dia disuntiknya baru 1 kali, memang perlindungannya belum mencapai 100% Bapak Ibu. Minimal itu 2 kali ya. Jadi setelah dosis pertama ke-0 dan jadi pertama bulan ke-0 dan bulan pertama itu dia baru mendapatkan perlindungan di atas 50%. Makanya kami sarankan untuk divaksinnya ya 3 dosis supaya mendapatkan perlindungannya itu mencapai 100% gitu. Kemudian untuk efektivitasnya itu misalnya sampai berapa lama gitu ya. Kalau dari penelitian ternyata vaksinasi hepatitis B itu sebetulnya tidak perlu dilakukan booster sebetulnya. Karena kita itu, badan kita tuh diciptakan Tuhan luar biasa sekali ya. Kita punya apa ini? Ada intermezzo Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau hepatitis B itu sebetulnya badan kita itu punya memori, T-memori gitu. Jadi dia bisa mengingat-ingat sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan paparan, itu kita bisa membentuk lagi sebetulnya untuk si antibodinya itu. Jadi tidak perlu booster, jadi dia bisa seumur hidup. Nah, dok, tapi kok ada yang bilang katanya suruh booster gitu ya. Nah, itu kadang-kadang karena titernya mungkin terlalu rendah. Apalagi kalau untuk tenaga kesehatan kita ada minimal titer yang harus tercapai gitu. Makanya kemarin banyak yang dilakukan vaksinasi ulang atau malah justru kita berikan booster seperti itu. Tapi sebetulnya perlindungannya seumur hidup Bapak Ibu. Yeah. Nah, itu tadi pencegahan dari ini ya dokter, dari segi medis ya, Betul. untuk vaksinasi ya dokter. Terus untuk pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit hepatitis itu bagaimana ya dokter ya? Hepatitisnya yang B. Iya, hepatitis B ya. dokter. Karena kalau hepatitis A tadi ya, kan dia lewat makanan, jadi jaga kebersihan. Tapi kalau hepatitis B, itu tadi sebetulnya nomor 1 pencegahannya adalah vaksinasi. Nomor 2, tentu kalau misalnya dari pasangan yang tadi, yang berisiko tinggi tadi, tentu menggunakan pengaman ya. Jadi yang tadi, yang sesama jenis itu ya, karena kan dia tertularnya melalui hubungan seksual Bapak Ibu. Kemudian untuk ibu hamil tadi, dengan diterapi, kemudian dengan divaksinkan juga anak-anaknya. Kemudian kalau untuk penularan berikutnya darah ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa darah dari penderita pasien hepatitis B itu kalau menetes di luar, itu dia darahnya itu hidupnya virusnya di situ sampai 1 minggu Bapak Ibu.
Jadi kalau kalau COVID itu 3 jam katanya mati gitu ya Iya, virusnya, tapi iya kalau dokter. hepatitis enggak. Jadi makanya kenapa kok dok, padahal kan yang menularkan tadi katanya ibu ya dok ya, Iya kok saya dokter. bapak saya yang kena kanker gitu. Nah mungkin dari alat cukur bisa ya, alat cukur itu kan dia kadang kena darah ya. Iya. Lalu sikat gigi. Saya kalau sikat giginya kalau panjenengan itu kok di rumah jejer-jejer gitu apa sendiri-sendiri baru sih. Iya soalnya bisa ya Bapak Ibu. Jadi sikat gigi kan kalau berdarah itu dia bisa menularkan karena si virus ini masih hidup di dalam darahnya itu beberapa hari gitu. Jadi ya tadi pembersihan ya bisa kita bersihkan dengan alkohol, dengan sabun. Jadi pembersihannya harus baik juga. Begitu. Nah, cukup menarik ya dokter ya. Ternyata banyak hal teman-teman sahabat sehat yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan hepatitis B dari sekarang. Nah, ini ada lagi dokter pertanyaan dari sahabat sehat kita @prima.yr. Dok, saya sudah vaksin hepatitis 3 dosis 11 tahun yang lalu. Kira-kira titernya masih ada tidak ya dok ya? Nah, ini dokter. Ya, tadi ya kita bilang bahwa dia perlindungannya itu panjang sekali. Mungkin Mbak Prima bisa periksa dulu tuh titernya Mbak Prima. Pakainya anti HBs. Jadi coba dicek dulu titernya. Kalau memang masih ada ya sudah, tidak perlu diapa-apakan, masih ada perlindungan Mbak Prima. Di atas 10 target kita antibodinya. Di atas 10 itu sudah melindungi Mbak Prima. Nah, untuk apa Kak Prima, bisa ya tes anti HBs di Karyadi ya. Langsung aja ya ke Karyadi. Ini Mbak Holi ini orang Karyadi banget ini. Luar biasa loh. Kayaknya butuh naik jabatan habis jadi marketing. Bisa. Luar biasa. Nah, dokter, baik sahabat sehat, Dokter Cecil, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa penyakit hepatitis itu adalah penyakit radang yang menyerang hati. Nah, untuk penularannya sendiri sangat banyak dan pada dasarnya kita dapat mengantisipasinya ya. Terus jangan lupa sahabat sehat untuk perkuat lagi pencegahannya bisa vaksin, bisa di Karyadi ya. Nah, dokter, terima kasih ya dokter ya sudah hadir di IG Live Karyadi dan membagikan informasi yang menarik dan lengkap terkait dengan kenali penyakit hepatitis B. Terima kasih juga sahabat sehat yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan IG Live Karyadi sampai selesai. Nah, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat sehat sekalian. Oh ya, jangan lupa ya untuk follow akun Instagram Karyadi di @rskaryadi dan ikuti terus media sosial RS Karyadi untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan terkini yang menarik. Oh ya dokter, kita sudah di penghujung acara nih dokter, dan kita harus pamit undur diri. Saya Nursuliza. Saya Dokter Cecilia. Karyadi aja yuk. Karyadi aja yuk. Dah. Sampai jumpa, sahabat sehat.